Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada banyak kisah-kisah para kiai dan nabi beserta sahabatnya. Penerus perjuangan Mbah Said Sulaiman. Hasil jeripayah Mbah Said Sulaiman dalam segala usahanya membawa berkah amat besar bagi kehidupan beragama kaum muslimin sampai sekarang. Perjuangannya mendirikan pesantren, melawan dan bergelut dengan tantangan telah menorehkan napak tilas terciptanya apa yang kini kerap disebut dengan kentalnya moralitas agamis dan budaya pesantren. Beliau berjasa mendirikan pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, juga menurunkan pewaris-pewaris perjuangannya. Para pewaris perjuangannya termasuk para ulama pemangku pesantren-pesantren besar, mulai dari pondok pesantren Sidogiri, pondok pesantren Sidoresmo, dan pondok pesantren Al-Muhibbain Surabaya, sampai pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan. Dari istri pertamanya di Krapyak, Pekalongan, Said Sulaiman dikaruniai 4 orang putra, yaitu Hasan, Abdul Wahab, Muhammad Bakir, makamnya ada di Gelungan Sepanjang Sidoarjo, dan Ali Akbar. Keturunan Said Sulaiman dari jalur Abdul Wahab banyak yang tinggal di Magelang dan Pekalongan, sedangkan keturunan beliau dari jalur Muhammad Bakir berada di Krapyak, Pekalongan. Abdul Wahab dikenal sebagai pejuang yang gigih melawan penjajah Portugis dan Belanda. Begitu pula Hasan, Sayyid yang masyhur dengan sebutan Pangeran Agung ini juga sosok pejuang pembebasan tanah Jawa dari cengkraman Kompeni Belanda. Melalui jalur Sayyid Al-Akbar, banyak terlahir ulama-ulama pemangku pesantren di Jawa Timur. Sebut saja Sidogiri, Demangan Bangkalan, dan Sidoresmo Surabaya. Sampai kini makam Sayyid Ali Akbar tidak diketahui, konon karena kegigihannya menentang penjajah, ia selalu diburu oleh kompeni Belanda. Suatu ketika Belanda berhasil menangkap Ali Akbar dan akan dibuang ke Belanda dengan menggunakan kapal. Tapi di tengah pelayaran Sayyid Ali Akbar hilang. Anehnya, ia muncul lagi di Sidoresmo. Untuk kedua kalinya beliau ditangkap tentara kompeni dan dibawa ke Belanda. Tapi seperti semula, beliau menghilang di tengah pelayaran dan kembali ke Sidoresmo. Kemudian untuk ketiga kalinya beliau ditangkap dan dibawa ke Belanda. Tidak seperti penangkapan sebelumnya, Ali Akbar tidak kembali ke Sidoresmo. Ia terus menghilang. Konon beliau lari ke Tarim Hadramaut, kampung para wali di mana kakeknya Abdurrahman Basyaiban dilahirkan. Sayyid Ali Akbar meninggalkan 6 putra yang kelak menjadi penerus sejak kakeknya, Mbah Said Sulaiman. Mereka adalah Sayyid Imam Ghazali, makamnya di Tawunan Pasuruan; Sayyid Ibrahim, makamnya di Kota Pasuruan; Sayyid Badruddin, makamnya di sebelah Tugu Pahlawan Surabaya; Sayyid Iskandar, makamnya di Bungkul Surabaya; Sayyid Abdullah, makamnya di Bangkalan Madura; dan Sayyid Ali Asghar, makamnya di Sidoresmo. Dari Sayyid Abdullah terlahir pewaris-pewaris perjuangan Said Sulaiman yang memangku pesantren seperti Sidogiri dan Demangan Bangkalan, yang masing-masing telah memiliki ribuan santri. Sedangkan keturunan Mbah Said Sulaiman dari Ali Asghar di Surabaya telah menguasai 2 desa, Sidoresmo dan Sidosermo. Sekarang di 2 desa ini terdapat sekitar 28 pondok pesantren. Semuanya diasuh oleh keturunan Said Sulaiman. Said Ali Asghar juga menurunkan ulama-ulama pemangku pesantren di Tambak Yosowilangon. Sedangkan dari istrinya yang kedua, Putri Mbah Soleh Semendi, Said Sulaiman mempunyai beberapa putra, di antaranya Kiai Ahmad, Lebak Pasuruan. Dari istrinya yang ketiga di Malang, beliau mempunyai putra Said Hazam. Tetapi menurut riwayat lain, Hazam adalah putra Mbah Sulaiman dari istri yang kedua, Putri Mbah Soleh Semendi. Konon Mbah Said Sulaiman membabat Sidogiri atas titah dari Sunan Giri. Beliau harus berjuang habis-habisan untuk membabat Sidogiri. Tidak sekedar bekerja keras menebang pohon-pohon Sidogiri yang masih berwujud rimba, tapi juga harus bertarung melawan bangsa jin. Sebab di Sidogiri yang saat itu masih sangat angker dan menyeramkan,
menjadi sarang makhluk halus dan markas para dedemit. Sayang, beliau keburu mangkat saat melakukan perjalanan ke Jombang. Sebelum perjuangannya yang penuh pengorbanan ini berhasil dengan sempurna, setelah wafatnya Sayyid Sulaiman, tidak ditemukan data yang kuat mengenai pelanjut perjuangan beliau dalam membabat Sidogiri. Sejak sejarahnya hilang dan baru tercatat sejak periode Kiai Aminullah. Ada dua versi mengetahui tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri. Dalam satu versi, Sidogiri didirikan pada tahun 1745. Dalam catatan lain, Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1712. Tahun 1712 adalah tahun paling dekat dengan masa hidup Sayyid Sulaiman. Sebab, seperti disebutkan di muka, beliau membabat Sidogiri pada usia senjanya. Belum sempurna pembabatan Sidogiri, Sayyid Sulaiman keburu meninggal, sedang beliau hidup pada masa Untung Surapati yang meninggal tahun 1705. Sedangkan tahun 1745 diperkirakan masa hidup Kiai Aminullah. Jadi kemungkinan besar usia Pondok Pesantren Sidogiri 255 tahun pada tahun 2000 adalah terhitung sejak periode Kiai Aminullah ini. Kiai Aminullah adalah seorang santri yang berasal dari Bawean. Menurut satu riwayat, beliau menikah dengan Nyai Masturah binti Rafi'i bin Umi Kulsum binti Hazam bin Sayyid Sulaiman. Bersama Nyai Masrurah, Kiai Aminullah menetap di Sidogiri. Namun, menurut riwayat yang masyhur di kalangan keluarga Sidogiri, berdasarkan catatan silsilah, Kiai Aminullah menikah dengan Nyai Indah binti Sayyid Sulaiman. Menurut riwayat ini, Kiai Aminullah adalah menantu langsung Sayyid Sulaiman. Kiai Aminullah sendiri adalah figur abid atau ahli ibadah yang senang berkhidmah. Bahkan sehabis sholat tahajud beliau istiqomah mengisi jeding masjid-masjid di sekitar Sidogiri. Hal ini terus beliau lakukan sampai 4 tahun. Mungkin sekian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.